welcome back to my channel. Subscribe, like, comment. Oke, Alves channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel, tentunya di Oke Alves Channel. Channel yang berusaha untuk memberikan edukasi, inspirasi, dan tentunya menghibur kalian semua. Wah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Seperti gua yang sehat nih, alhamdulillah sampai saat ini gitu ya. Kembali lagi tentunya di hari Sabtu malam nih, dan ya kali ini gua akan membahas sesuatu hal yang cukup penting, ya nggak penting juga ya, penting nggak ya? Mulai nggak jelas ya. Oke, sebelum gue mau kenalin sama seseorang ini yang di sebelah gue, maka bantu dulu dong di subscribe untuk mendukung channel ini ya, agar bisa makin berkembang, di like videonya dan di share ke teman serta kerabat kalian nih guys, gitu ya. Oke, langsung aja, gue nggak usah panjang-panjang kata, gue mau kenalin orang yang ada di sebelah gue. Dia adalah Abdul Karim. Oke, gua ya. Lo ya? Lo ngerasa di sebelah gua? Enggak, soalnya takutnya sebelah mana gitu kan. Untung tadi dikasih nama. Gitu. Kasih nama. Oke, halo guys, subscriber, ada pemirsa channel apa mas? Channel apa? Oke Alves. Oke Alves. Keren banget ya. Indo mas ya? Indo. Saya dari Indo. Keturunan ya. Keturunan Brazil. Ya, yang jelas sesuai tagline ya. Channel yang mengedukasi, menginspirasi, dan menghibur. Kalau chat dua kata di depan sih, yes gitu ya, mengedukasi dan menghibur. Tapi kalau menginspirasi itu relatif. Relatif ya. Buat saya. Oke. Nanti takutnya, oh ternyata Nggak si Karim nggak menginspirasi gua gitu kan. Tapi oke, sebelum itu kita izin buka masker dulu ini. Boleh ya. Karena kita izin. Ya, buka masker karena dulu. lama-lama pengap, dan kalau kita Pengap. ini karbon dioksidanya kita hidup lagi gitu kan. Hah, betul. Ini lebih enak nih kayaknya, Bro. Iya, benar. Lebih santai. Lu juga kemarin habis ini kan, rapid kan? Betul. Dia habis pulang guys, dia habis jalan-jalan. Jadi pastinya udah rapid dan udah diisolasi juga dia. Oh, sudah. Kemarin sempat jadi kerbo. Oh gitu. Dicuci hidungnya gitu. Aduh. Halo Abdul Karim. Oke. Halo. Sehat Bang selalu ya? Oki, alhamdulillah sehat. Bang Oki gimana? Gua sehat. Luar Sehat juga biasa. dong. Iya. Pak Guru kita. Bagus. Gimana sekarang sibuk apa? Kalau kesibukan sih apa ya? Utamanya sih makan tidur gitu ya. Itu, gue juga. Kalau gue makan tidur. Ya Betul. Dan sesuai anjuran pemerintah ya, kita berusaha menjadi warga negara yang baik gitu kan. Wih. Di rumah aja. Betul guys ya. Memang kita harus di rumah aja. Jadi Tapi sebenarnya sesekali masih ada sih beberapa kegiatan keluar gitu kan, baik mengenai hobi saya pribadi yaitu kepenulisan maupun sosial gitu. oke. Hobinya berarti penulis ya. Betul. Wah, menulis nih. Nah, ini bagi kalian yang suka menulis pas banget kayaknya nih hari ini. Ngobrol sama Abdul Karim. Lu ada Nah. nama lain lagi gak sih? Kalau nama lain dulu sempat ada beberapa sih gitu ya. Iya. Terutama tentang nama pena. Kalau sekarang nama ketik mungkin ya. Nama ketik. Soal nulisnya nggak pakai pena. Nulisnya langsung diketik. Nah, iya kan? Iya, benar. Iya. guys. Aku punya nama Liu Xinsan. Yusin Sang. Iya. Gaya banget loh, kayak pendekar Cina gitu ya. Enggak, mungkin ya, karena gini, aku dalam membaca cerita atau tulisan-tulisan tuh banyak mengadopsi tulisan-tulisan terjemahan dari Cina gitu kan. Nah, selain pada itu sebenarnya itu hanya nama bentuk lain dari nama saya pribadi di dalam bahasa Cina sih gitu. Oh, jadi nama pribadi yang akhirnya diterjemahkan. Nama lu Abdul Karim diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Iya. Wih, gila lu dapat kamus dari mana emang? Kebetulan aku ada beberapa teman yang Chinese gitu kan, gue minta referensi gitu kan sama teman-teman, dicariin kayaknya ini pasnya ini gitu kan. Dan kemudian kan kalau Cina kan selalu pakai marga gitu kan. Nah kemudian dicariin lah marga yang cocok nih, Liu gitu. Oke, Liu. Cocok itu? Kata mereka. Kan gue nanya, cocok itu.
Aduh, kenapa nggak Magali gitu? Apa sih maganya? Banyak sih kalau Li, Chan, Chen gitu kan. Terus kemudian apa Kang, banyak sih kalau Wan, Wong gitu banyak kan. banget ya. Bener, banyak banget kalau mereka. Jadi akhirnya lu pilih Maga itu ya. Liu kan. Oke, berhubungan dengan penulisan nih. Kayaknya Oke. lu lagi aktif gue dengar lu lagi aktif di satu apa ya? Komunitas atau apa ya? Kalau untuk kepenulisan sih aku aktif di beberapa komunitas ya, baik komunitas penulis difabel maupun yang umum gitu, baik yang di sosial media maupun yang offline gitu kan. Oke. Kalau sekarang sih aku lagi ikut seleksi KSPL, kandidat sosialisator program literasi Kandidat nasional. sosialisator Program literasi. literasi. Oke. Yang mana itu kita tugasnya mensosialisasikan salah satu program literasi, pengembangan literasi ke sekolah-sekolah gitu. Oke, ke sekolah-sekolah nih. Mm-mm. Ke semua sekolah gitu ya. Apakah Sesuai tempat domisili. Oh, hanya untuk disabilitas atau umum? Umum. Justru aku kemungkinan satu-satunya disabilitas gitu. Kemungkinan satu-satunya disabilitas yang di Nyeleneh gitu. iya. Di KSPL ya. Betul. KSPL guys. Oke, jadi awalnya lu masuk KSPL nih gimana sih, Bro? Jadi ya memang dari grup kepenulisan itu sendiri ya. Nah, Kemudian aku dapat info ada seleksi untuk bisa jadi sosialisator nasional. Jadi KSPL ini adalah 500 orang terpilih yang sudah melalui beberapa uji seleksi sebelumnya. Nah, nantinya ini di uji penerjunan ini terpilihlah 500. Yang mana dari 500 ini nanti diseleksi lagi tinggal 100 yang akan terpilih menjadi sosialisator program literasi nasional gitu. oh, kalau tadi kan berkandidat ya, KI-nya itu ya? Iya, kan masih kandidat. Kalau itu akhirnya jadi SPL. SPL. Oh, itu 500 dari berapa tuh, Bro? Jangan-jangan Tadi- dari 501 lu kepilih 500? Ya jelas lah, ya enggak. Untung-untungan Mengalih gitu satu ya. orang, iya. Bener. Enggak, untuk awal pendaftar tuh 3.000 lebih gitu kan. Oke. Kemudian seleksi berkas itu sisa 1.000 nasional se-Indonesia gitu kan. Masih 1000 banyak Terus ya. kemudian dari 1.000 itu mengikuti uji kompetensi. Nah, seleksi uji kompetensi itu kita ngerjain soal 50 dalam waktu 60 menit kalau nggak salah. Nah, itu alhamdulillah aku lulus. Dari 1.000, sisa di 500-nya aku salah satunya gitu. Oke, mantap guys ya, dari 3.000 terus seleksi berkas 1.000. 1.000 akhirnya ada ujian ya. Iya. Semacam ujian ya, Bro ya. Betul, ada seleksi. Nah, seleksi Ada akhirnya soal-soal lah, psikotes segala macam, ada soal-soal akuntan. tentang kepenulisan juga nggak sih? Dibahas Iya itu? benar, salah satunya. Akan tetapi kan kita tidak hanya serta-merta kepenulisan, tapi tentang akuntansi, terus kemudian karena salah satunya tentang riset, kemampuan Oke, untuk riset dan lain sebagainya itu juga masuk di dalam itu. Oke. Akhirnya terciptalah 500. Iya, 500. benar. Masuklah ke Terpilih. 500. Iya. Aduh, luar biasa sih perjuangannya dari 3.000 menuju 500. Oke, terus apa sih kegiatannya nih di KSPL nih? Jadi kalau Sosialisasinya untuk bentuknya gimana? jadi kita sosialisasi pengembangan program literasi ya, yaitu program yang kita sosialisasikan adalah GSMB, itu GSMB. Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional, gitu kan. Sebenarnya ada banyak program di Nyalanesia. Jadi kami ini KSPL ini dalam wadah Nyalanesia dibimbing dan diprakarsai oleh Nyalanesia. Kalau yang sebelumnya, kalau pernah dengar teman-teman ya, baik Mas Oki maupun teman-teman dimanapun ada berada, Gerakan Menulis Buku Indonesia atau GMB Indonesia, gitu ya. Kalau sekarang berubah jadi Nyalanesia, gitu. Nyalanesia. Iya. Oke. Terus gimana tuh bentuknya? Maksudnya nanti sosialisasi. Nah, jadi kita datang ke sekolah, mensosialisasikan program-program literasi. Salah satunya nantinya mengajak sekolah untuk bergabung di Gerakan Sekolah Menulis Buku ini. Oke, mengajak sekolah yang Betul. nanti ada workshop atau gimana, Bro, sebenarnya nanti? Jadi gini, kalau ini tahapan-tahapannya ya? kita sebelum masuk ke tahapannya kita jelasin literasi itu apa sih gitu kan. Oke, benar-benar. Nah, literasi kan kebanyakan orang taunya adalah calistung, membaca, menulis, dan menghitung. Padahal sekarang luas gitu kan. Literasi itu banyak, literasi digital, literasi sosial, terus dan lain sebagainya, literasi banyak lah gitu. Nah, terus kemudian literasi itu apa sih gitu kan? Kalau aku pribadi ya mengutip bahwasannya secara etimologis literasi itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu diambil dari kata literatus yang artinya orang belajar gitu kan. Kemudian dalam perkembangannya literasi itu dimaknai oleh beberapa orang ahli gitu kan, dan saya sepakat dengan hal itu, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan ide atau gagasan dalam menulis, membaca, dan menghitung
serta menganalisa dan menciptakan solusi atas permasalahan yang ada di sekitar. Nah, untuk mencapai tahap itu, maka dibutuhkan serangkaian langkah upaya nyata yang harus segera dilakukan gitu kan. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya beberapa waktu yang lalu ya, kita dapat berita yang sangat mencengangkan gitu ya. Tercengang gitu. Ya, tercengang dulu. Iya kan? Tercengang dulu. Iya. Indonesia literasinya tuh rendah banget tuh. Dari berapa sekian negara itu kita terendah di peringkat 2 terendah. Oh gitu. Betul. Di Asia. Survei UNESCO. Di Asia atau Dunia. Di dunia. Iya. Peringkat 2 terendah. Peringkat 2 terendah. Hah? Peringkat 1 siapa? Enggak baca. Gue nggak kenal. Enggak, gue justru gini. Kalau gini, paling bawah, peringkat 2. Kita di bawahnya Thailand apa terus bawahnya kita tuh ada negara nggak terkenal gitu. Nggak bawa datanya sih sayangnya. Peringkat 2. Iya. Peringkat 1 ya siapa? Itu pertanyaan gue. Yang Maksud gue biar kita menyaingi biar jadi peringkat 1. kita geser dulu gitu ya. Udah lo peringkat 2 aja gitu. Kita paling rendah, Pak. Nah, makanya astagfirullah. Betul. Berarti kan kemampuan untuk apa? Menulis, Membaca, menghitung, menulis. dan menganalisa serta menciptakan solusi atas permasalahan yang ada di sekitar. Gitu kan karena itu tadi saya sepakat dengan beberapa hal yang menyatakan bahwasanya literasi itu bukan sekedar membaca dan menulis dan menghitung gitu. Oke. Tapi nah masalahnya orang Indonesia kadang-kadang membaca juga setengah-setengah, Bro. Nah, itu tadi makanya Membaca diawali setengah. dengan menulis. Nah, itu. Kenapa? Mungkin orang bertanya-tanya, kenapa sih harus menulis? Gitu kan? Yang jadi permasalahan adalah membaca gitu kan. Iya. Karena gini loh, untuk menulis, jangankan menulis satu buku ya. Menulis satu kalimat itu kita membacanya berulang-ulang loh. Oke. Satu ya, dari kata, penulisan, per hurufnya, udah bener belum? Belum, iya. Ya kan? Terus kemudian setelah jadi satu kalimat, susunan kalimatnya udah bener belum? Udah pas belum? Iya. Ya kan? Artinya apa? Untuk sampai menulis satu kalimat aja kita baca berulang-ulang kan? Betul. Otomatis minat baca naik kan? Naik harusnya. Kalau dia sudah menulis itu kan. Nah, Atau setidaknya intensitas seseorang membaca dengan menulis itu akan meningkat. Belum lagi kalau dia bikin satu paragraf. Ini paragrafnya udah bener sih? Belum sih? Ini deduktif, induktif atau naratif gitu kan? Iya. Udah sesuai belum sih? Akhirnya apa? Dibacalah berulang. Terus kalimatnya udah sesuai ini belum sih? Sudah bisa disebut sebagai kalimat efektif belum sih gitu kan? nah itu. Berarti dia harus membaca. Benar. Berarti dengan menulis, Menulis. mengaktifkan orang untuk lebih membaca. Iya. Iya. Kan? Tidak, akhirnya dari situ apa? Akan muncul sedikit mulai critical thinking, pemikiran kritik, minimal untuk tulisannya dia sendiri. Oke. Nah, kalau dia setelah nulis, maka dia akan mencari referensi lain kan? Maka dia bandingkan dengan tulisan orang lain. Oh, iya iya. Ya kan akhirnya apa? Di situ dia akan tahu, oh kurangnya di sini. Di sini. Critical thinking lagi yang lahir kan. Hmm. Nah, dari critical thinking itu nanti kita akan ya sampai ke titik yang tadi, bisa menganalisis masalah dan menciptakan solusi dari permasalahan itu sendiri. Tapi gini, Bro. Ini pertanyaan gue ini ya. Oke. Oke, kan tadi bilang menulis, setelah itu kita akan membaca. Bagaimana kita bisa tahu, ya kan, sebuah kalimat itu sudah baik atau benar, kalau kita aja belum membaca, misalnya diawali dengan menulis. Kan semua itu dimulai dari bacaan, ya nggak sih? Benar. Nah, itu gimana? Akan tetapi kan gini, kalau kita dulu jujur, mungkin bukan menulis ya kan diajarin, tapi kita dikenalkan oleh bentuk huruf. Oke. Yaitu huruf vokal, ya abjad sampai Z gitu kan. Iya. Iya kan? Artinya apa? Yang kita kenali adalah bentuknya. Kalau baca itu kan suara. Iya. Lebih ke hasil dari rangkaian beberapa huruf menjadi beberapa kata dan menjadi beberapa kalimat. Betul. Artinya apa? Dasarnya adalah huruf. Bentuknya, nah untuk bentuknya kan berarti kita harus menulis. Untuk menjadikan kata-kata, kita tulis dulu. Iya kan? Oke. Iya. Nah, terus kemudian dengan menulis itu banyak sekali manfaatnya. Saya pribadi gitu ya, saya punya hobi menulis itu dari sebelum aku tunanetra gitu ya. Apalagi setelah aku tunanetra, mengungkapkan emosi dan lain sebagainya, sesuatu hal yang nggak bisa diungkapkan oleh kata-kata, itu banyak lewat karya tulis. Artinya apa? Dalam menyalurkan emosi itu kita nggak salah. Kan banyak kan sekarang remaja yang dia tidak bisa menyalurkan emosi, akhirnya tersalurkan ke hal-hal yang negatif. Negatif, betul banget. Itu tentang menulis ya? Betul. Jadi kita harus menulis dulu. Nah, terus gimana nih? Setelah itu, jadi maksudnya jadi pelatihannya nanti akan menulis seperti apa, Bro? Jadi gini, kita mengajak ke sekolah-sekolah untuk bergabung di gerakan sekolah menulis buku ini. Nantinya
kita mengajak semua siswa yang terdaftar gitu ya, minimal 50 siswa dan satu guru setiap satu sekolahnya. 50 siswa dan minimal satu guru sebagai guru koordinator di setiap satu sekolah minimal ya. Ya. Yang mana nantinya kita akan memberikan opsi ya kan, mau menulis pantun atau puisi atau cerpen. Nah, itu ada sesuai jenjang pendidikannya. Kalau jenjang SD itu bisa memilih salah satunya ya, bisa pantun atau puisi. Kalau jenjang SMP dan SMA dan sederajat itu bisa memilih puisi atau cerpen. Nah, kalau untuk guru bisa menulis artikel, yang mana nantinya setiap sekolah bisa memilih salah satu jenis karya. Nah, nantinya teman-teman siswa ini diarahkan untuk menulis, yang mana nanti akan diterbitkan menjadi buku antologi bersama. Oke, akan dibuatkan buku ya? Ya, tapi bukan serta-merta suruh nulis gitu doang, tapi ada fasilitasnya juga. Oke. Yang mana nantinya ada workshop terpadu, 22 workshop terpadu. Wow. Kemudian ada sertifikasi kompetensi untuk guru dan siswa. Dapat satu-satu ya? Iya. Oke. Semuanya itu dapat, dan kemudian nantinya ketika buku ini diterbitkan menjadi sebuah buku, masing-masing siswa dan guru itu mendapatkan satu piagam dan satu eksemplar buku itu. Wow. Jadi karya tulis siswa dengan teman-temannya itu mereka dibagikan satu-satu. Nah, kemudian nantinya dari 50 karya yang sudah dibukukan itu, nanti akan dipilih 3 karya terbaik setiap sekolah, yang mana nantinya berhak untuk mendapatkan undangan ke Festival Literasi Nasional. Festival Literasi Nasional. Betul. Terus kemudian, nggak hanya itu, untuk sekolah, itu ada fasilitas tambahan berupa pembuatan dan pengelolaan website literasi sekolah. Ya kan saat ini kan meskipun sudah era digital, masih banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki website literasinya. Padahal penting website itu kan untuk satu, visi misi sekolahan, terus kemudian program-program sekolah untuk apa saja, terus kemudian prestasi sekolahan aja, itu kan menjadi poin penting untuk orang tua ingin menyekolahkan anaknya kan. Betul. Setidaknya nilai jual sekolahan tuh bisa posting di situ lah. Kata orang pinter gitu. Nah, dan juga jelas kan. Iya. Ya, setidaknya bisa lebih dikenal gitu. Apalagi ruang ekspresi buat siswa-siswa. Kalau kita kalau aku memang bukan dari tunanetra gitu. Kalau Mas Oki gimana? Kenapa? Dari tunanetra dari kecil? Oh ya, gue dari kecil. Dari kecil. Artinya gini, kalau aku dulu sebelum tunanetra tuh aku SMP umum, itu mengenal istilah mading. Iya, mading. Nah, kalau Mas ini oke, English kenal mading kan? Mading, nah, di situ mading itu adalah tempat kita berekspresi dulu. Itu salah satu hal yang kebanggaan ketika karya tulis kita diposting di mading. Di mading. Iya. Nah, kalau sekarang kan digital. Betul. Akan suatu kebanggaan bagi siswa untuk merangsang kreativitas mereka ketika hasil kreativitas mereka diposting di majalah digital atau katakanlah web sekolah itu tadi, gitu kan. Oke, itu dapat web ya selama 1 tahun. Kita bantu kelola, kita dampingin gitu ya, difasilitasi oleh Nyalanesia itu selama 1 tahun ke depan. Wih, mantep tuh buat sekolah-sekolah. Bahkan nantinya dari buku yang sudah dicetak gitu ya, yang sudah diterbit, sekolah masih dapat royalti 20%. Oke, jadi bukunya dijual ya? Iya. Wow. Karena nantinya kan di Nyalanesia ada beberapa platform ya Nyalanesia. Dia kalau untuk workshopnya ada GMB Academy. Academy, terus kemudian nantinya ada store-nya juga, GMB Store. Kemudian ada Dipsy, jadi kan programnya tadi aku bilang banyak ya, nggak hanya GSMB doang ya. Ada Dipsy itu Digital Publishing System apa ya? Pokoknya istilahnya itulah. Oke. Gitu. Jadi kita kalau ya mau apa untuk menerbitkan buku tuh gampang sekali lewat jari doang gitu kan. Nah, terus kemudian untuk kepala sekolahnya juga ada piagam penghargaan. Untuk sekolah juga gitu kan. Terus kemudian guru-guru pun nantinya ada sertifikasi 40 jam mengajar gitu kan. Dia bagi guru yang menyelesaikan kelas itu. Kan penting juga itu kan Pak Guru ya? Betul. penting ya. Enggak, soalnya kalau aku sempat punya pengalaman ngajar gitu. Kalau sekarang udah enggak gitu kan. Nah, kalau Mas Oki kan masih jadi Pak Guru gitu kan. Nah, tapi memang sih aku kemarin tuh memang bukan semata-mata iseng saya ikut ya gini kan. Sebenarnya sih aku masuk ke SPL ini tadinya pengennya rekrut teman-teman disabel gitu kan. Saya sekolah di SLB, tapi setelah aku baca syarat ketentuannya 50 siswa untuk 1 jenjang pendidikan. Oke. Nah, kebanyakan kan SLB di Indonesia ini kan rata-rata jangankan jangankan 1 jenjang pendidikan, 3 jenjang pendidikan pun SD, SMP, SMA belum tentu sampai 50 siswa gitu kan. Tapi ada program yang lainnya, makanya mungkin nanti setelah
program gerakan sekolah menulis buku ini rampung untuk di tahun ini gitu ya. Karena memang ini tahunan gerakan sekolah menulis buku ini. Jadi nanti mungkin baru bisa konsultasi ke para mentor dan pihaknya Lanesia bagaimana sih untuk katakanlah kita memberikan ruang dan kesempatan bagi teman-teman disabilitas untuk bisa berkarya lebih baik lagi gitu. Karena sebenarnya teman-teman tunanetra tuh punya potensi loh. Aku baca beberapa karya tulis teman-teman tunanetra itu bagus, tapi kebanyakan mereka kekurangannya adalah satu di IED, yaitu ejaan yang disempurnakan gitu kan satu. Terus kemudian penyusuran paragraf itu masih banyak yang AB teman-teman tentang itu. Terus kemudian itu tadi kalimat efektif dan lain sebagainya. Itu salah satu kurang. Sebenarnya mereka hanya butuh difasilitasi biar bisa lebih baik lagi sehingga bisa menuliskan karya-karyanya. Karena saat ini kan lagi digencar-gencarin nih pembangunan ekonomi kreatif gitu kan. Ya. Salah satunya itu gitu loh. Karena kan kalau dengan kita berkreasi, contoh ya, aku dulu berawal cuma nulis puisi. Awal kali aku nulis puisi sama pantun. Maju lagi, mulai nulis cerita. Dari cerita mulai nulis lagu. Nulis lagu sekarang mulai belajar nulis skrip film. Skrip film, Artinya apa? Ketika kita bisa meningkatkan minat kreativitas teman-teman, ya contoh saya pribadi, saya dalam artian meskipun belum sukses gitu kan, nyontohin saya seakan-akan udah ini gitu kan. Gak artinya no, yang tadinya cuma hobi nulis puisi gitu kan, itu pun jadi juga puisi sendu ya. Oh jadi terang, oh coba sih gue pengen itu akhirnya sampai akhirnya kemarin aku sempat nulis skrip film, itu film pendek judulnya Menembus Batas. Menembus Batas. Ya. Wah itu ada di YouTube belum? Belum. Mau nggak, kemarin tuh kan dalam waktu singkat gitu ya, karena ketika lagi di workshop film, aku kebetulan ngambil kelas naskah gitu kan. Apa ya gitu kan, akhirnya dengan memanfaatkan segala keterbatasan aku ambil cerita lah. Teman-teman yang ikut workshop itu pengen ikut festival film tapi terkendala oleh sponsor, karena ketika kita mau masuk industri kreatif terutama film itu kan otomatis mau nggak mau ini bakal laku nggak gitu kan. Ya, betul. Nah akhirnya para sponsor ini nggak mau, karena apa, belum punya nilai jual lah gitu loh. Iya. Akhirnya apa, tetap teman-teman ini maksain bikin film dengan segala keterbatasan yang ada. Akhirnya mereka bisa gitu, meskipun terbatas. Akhirnya mereka tetap bisa berkarya membuat sebuah film gitu. Wah menarik banget pastinya tentang nulis-menulis. Ya. Jadi bagi kalian nih ya, terutama yang masih sekolah gitu ya, wah betul, penting banget nulis itu. Penting banget dan ya seru banget pasti ya ikut kegiatan. Contoh kecilnya gini, ketika teman-teman terutama yang teman-teman introvert mungkin ya, sudah tertutup dan nggak bisa open mengekspresikan gitu, itu mengekspresikan segala undang-undang itu bisa dari tulisan gitu kan. Curhat. Betul. Ya. Tapi mungkin kita dari curhat dulu kali. Betul ya. Betul. Akan tetapi jangan salah gitu kan. Karena kebanyakan mereka salah, teman-teman salah tafsir kan. Curhat gitu. Akhirnya menuliskan segala sesuatunya apa aja ditulis. Enggak gitu kan. Tetap ada enggak asal tulis gitu loh. Jadi contoh puisi itu kalau kata mentor guru aku dulu tuh ada seorang penulis puisi itu orang-orang yang lebay. Oke. Kenapa? Untuk cuma mau bilang kamu ganteng itu banyak banget ya, majas ya. Ya kan? Mau aku bilang aku suka kamu, aku cinta kamu, banyak dulu ya kan. Artinya orang lebay kan. Iya. Padahal intinya cuma ngomong aku satu, aku benci, aku suka, atau kamu ganteng, atau kamu cantik, itu doang kan. Betul. Iya kan? Nah, artinya seperti itu. Jadi jangan ketika kita memang mau curhat, itu mencurahkan salah satu, kalau bisa ya jangan terlalu gamblang gitu, gitu loh. Artinya dibuat sebuah karya itu akan lebih bernilai gitu. Betul, apalagi kalau dilatih ya. Betul. Itu seru banget pastinya. Oke, kalau ngomongin masalah sosialisasi berarti ya, sosialisasi menulis ya untuk di sekolah ini. Apa hambatannya bro untuk lu sosialisasi? Kalau aku sih hambatan mungkin dari sebagai seorang disabilitas nih. Iya. Kembali dari awal ketika pendaftaran masih oke gitu kan, isi pemeriksaan berkas masih oke. Nah, ketika setelah seleksi berkas itu kan, masalah uji kompetensi. Nah, di uji kompetensi itu aku ngerjain 50 soal dalam waktu 60 menit. Wow. Jadi satu soal itu cuma 1 menit sekian detik. Cepet juga ya. Nah, kalau orang awam sih mungkin enak ya, atau orang umum gitu ya. Dia bisa kalau misalnya ada soal yang sulit bisa scroll dulu kan. Iya.
Nah, kalau kita kan geser jempol. Geser, iya, susah tuh. Jempolnya sampai pagel. Nah, kemudian ketika itu memang ada agak Itu pakai HP ya berarti? pakai handphone. Oh, pakai handphone. Nah, jadi ketika aku Pakai handphone. dan bedanya ini biasanya sekali checklist kan atau 2 kali udah checklist. Ternyata enggak. Wah, harus di checklist lagi, Jadi lagi. enggak tekan 2 kali tekan baru dia nyentang. Oh. Tampilannya seperti itu. 2 Nah, kali kita tahan. awalnya nggak tahu kan. Akhirnya apa? Setelah submit loh kok ini wajib diisi. Perasaan tadi udah semua gitu kan. Wah, ngulang lagi dong. Ngulang lagi gitu kan akhirnya. Terus kemudian ada soal yang bergambar gitu kan. Oke. Tapi aku nggak menyalahkan panitia sih karena memang itu dibuka untuk umum gitu. Umum, betul. Tapi setidaknya aku bisa sampai sampai di 500 KSPL. Jadi KSPL nasionalis bersyukur banget dan terima kasih buat panitia sudah memberikan kesempatan. Setidaknya Jadi, awalnya panitia tahu nggak kalau lu disabilitas netra? sampai sekarang kan mungkin belum tahu. Oh, sampai sekarang belum tahu. Unik. Ya, bagus. Dari mengalahkan 3.000 orang bahwa ini disabilitas netra. Bener. Ya karena Untuk panitia. Panitia. Halo. Bahwa ini ya KSPL kandidat ya. Iya. Sosialisator Sosial Program Literasi Nasional Literasi 2021 nih tunanetra. netra alias buta. Bener. Karena gini ya, karena sebagai aktivis sosial, tadi kan aku pernah bilang di awal, salah satu kegiatanku sosial. Iya. Salah satunya yaitu mensosialisasikan pentingnya inklusi. Nah, inklusi itu seperti ini. Dalam artian kesempatan apapun di-share dibagikan untuk umum, semua bisa mendaftar ketika memang lo bisa punya kemampuan dan bisa mengikuti proses itu ya silakan. Nggak perlu kita nunggu kuota disabilitas. Kalau kita nunggu kuota disabilitas itu namanya eksklusif, bukan inklusif. Betul. Bener nggak? Iya. Nah, artinya aku ingin mencontohkan bahwasannya ketika memang kita diberi kesempatan dan kita difasilitasi untuk mengeksplor segala kemampuan, kita bisa kok gitu. Iya. Iya kan? Betul. Betul apa nih? Iya betul. Kita bisa kok. Bisa. Kita. Gue yang bisa. Enggak, gue belum bisa. Ya intinya gitu kan. Karena terkadang itu sebenarnya sih apa ya? Contoh ya lowongan pekerjaan gitu kan. Kita gembor-gembor program inklusi, budgetnya sekian M gitu kan. Iya. Tapi giliran kita mau masuk sekolah ke sekolah umum nggak bisa. Nah, kita mau ngambil kerjaan nunggu kuota yang disabilitas. Artinya apa? Itu bukan inklusi, tetap eksklusif dong, ya. Khusus kan? Khusus gitu. Itu mana namanya? Nah, artinya terkadang kita tuh nggak memahami inklusi itu apa gitu kan. Ya inklusi ya itu tadi siapapun bisa, selama lo punya kemampuan dan lo bisa mengikuti ya silahkan, nggak ada batasan kan gitu loh. Betul. Kadang-kadang yang di eksklusif dibuat inklusi khusus, dibuat khusus aja kadang-kadang masih ribet. Benar. Benar. Iya, karena contoh gini ya. Contoh gini, aku sih nggak tahu ya keadaan dinamika di plus 62 ini gitu ya. Iya. Asik. Nggak biar samar dikit, Pak. Gitu kan. Artinya gini, kita dari kecil ya, dari setelah aku tahu masuk ke dunia tunanetra gitu kan, mereka dari kecil sudah dididik baik itu terutama di Dinsos gitu ya. Kemensos melalui Dinsos gitu ya kalau di daerah. Itu kan sudah tahu. Mereka tahu bahwasannya ini tunanetra ini ada yang mampu didik dan ada yang enggak. Dalam tanda kutip kita sekolah formal kan. Tapi kenapa ketika kita masuk ke kementerian yang lain gitu kan. Contoh Kementerian Pendidikan gitu kan. Kok masuk sulit? Penolakan di mana-mana. Yang mana mohon maaf, dari dulu sampai sekarang alasannya klasik banget. Sarana dan prasarana. Iya betul. Artinya gini, kalau 10 tahun yang lalu alasannya sarana dan prasarana, dan terus kemudian 10 tahun yang sekarang itu tetap sarana dan prasarana. Berarti tidak ada kemajuan sebenarnya. Enggak, gua nggak bilang gitu Pak ya. Gue terlalu kasar ya. Gue terlalu kasar ya guys, sorry. Enggak, aku pengen tahu yang dikerjain apa gitu. Dari dulu. Ya, terus kemudian gini, kembali ke soal tulis menulis tadi gitu ya. Betul. Kita sekarang baru beberapa waktu yang lalu mendapat kabar itu tadi kita peringkat 2 terendah literasinya ya di dunia gitu sesuai survei UNESCO gitu kan. Kita anggap kita coba ukur ke belakang, mundur ke belakang. Nggak usah jauh, 10 tahun ya, 10 tahun aja. 10 tahun yang lalu gara-gara kita nggak begitu aktif dan nggak begitu serius untuk mengembangkan atau katakanlah mengutamakan literasi. Akhirnya sekarang 10 tahun dari yang sekarang gitu kan, kita literasi kita terendah. Artinya kalau kita dari sekarang nggak kita mulai juga dengan satu langkah upaya nyata untuk meningkatkan dan
mengembangkan literasi kita, 10 tahun yang akan datang pun keadaan nggak akan berubah. Bisa jadi akan lebih buruk. Katanya sih gitu. Di saat negara-negara lain Betul. sudah mulai. Contohnya benar. gini, salah satu sekarang ya, kita gampang banget dipecah belah cuma dari tulisan. Betul. Nah, itu dia. Ya kan? Karena apa? Kalau kita sudah tahu dunia tulis menulis, kita bisa koreksi, kita bisa ini tulisan ini objektif nggak sih? Ya, Gitu. nah itu kita kan bisa menganalisis. Iya, bisa menganalisa itu Terutama tadi. baca dulu sampai selesai. Bener, baca dulu sampai selesai. Terus kemudian poin yang syarat ini bahwasannya ini katakanlah bukan dari media fact news gitu kan? Enggak, aku dapat istilahnya gitu. Apa sih fact atau fake? Apa sih? Apa Fact tuh, news, Bang? media Istilahnya fact apa, news. Oh, Fake fake news. ya, fake news ya. Fakta kan maksudnya Iya, Iya. fakta. Apa sih? Iya. fakta ya fake. Fake news ya. Media-media Jangan fake salah gitu ngomong. kan. Oke. Sebenarnya karena itu menurut Karena gue itu, ya. karena literasi kita rendah. Jadi kita cuma digiring dari opini yang mana kita nggak punya itu tadi karena tidak terlatih ya, bukan nggak terlatih critical thinking. Ini kira-kira tulisan ini objektif nggak, terus Objektif kemudian nggak, iya. sesuai fakta nggak sih gitu kan. Yang Nah, penting karena viral dan sebar. betul. Bahaya banget emang. Klik amin dan Anda akan dapat pahala. Bener, semudah itu ya. Dan itu orang Indonesia banyak yang Yang begitu gitu kan. ya mau iseng atau enggak tapi kan lu ngelakuin itu gitu loh. Betul. Lu Artinya ngapain gitu. ngelakuin itu? Kenapa itu bisa terjadi? Karena literasi kita rendah. Oke, kita vakum sebentar, azan ya. Azan. Potong menit. Alhamdulillah seperti potong azan ya. Saya Kita juga. harus menghormatian, Betul. Karena kan memang harus dijawab azan. betul. Enggak cuma lu aja yang harus gue jawab ya. Bapak ingat juga, Pak ya? Iya dong. Jangan guys. Jangan begitu. Aduh, bisa repot nih. Bener. Jadi kita nggak boleh sejelek-jeleknya kita sama agama tetap harus umum betul. utama gitu kan. Utama. Jadi jangan menyepelekan, ntar kita kualat gitu Kalau kan. masalah syuting belakangan. Betul. Soalnya kalau sedang di depan, Nah, itu. Oke, tadi masalah warga Indonesia ya yang terlalu banyak. benar, karena mudah sekali dipecah belah hanya gara-gara tulisan. Betul. Nah, Apalagi kalau tahun politik, aduh, bertebaran di mana-mana. gue sejujurnya gue malas kalau udah mulai pilpres Nah. atau Pilkada. pilkada atau Pilkab. apa? Ya. Atau apalagi guys namanya pemilihan umum ya? Iya, benar. Pemilihan umum itu tuh biasanya tuh makin Betul. ada semua ujaran kebencian semua kemana-mana. Benar. Makanya gue nggak pernah lihat sosial media kalau udah menjelang pemilihan. Betul. Tahun politik lah. Sosmed cuma dipakai jualan doang ya, Pak ya. Nah, betul. Karena sekarang gini Jualan guys, dari hoax ya, Pak ya? terkadang gue mikir gini, Hmm. saling kan semuanya saling menyerang nih. Betul. Nah, kita nggak tahu yang mana yang benar sebenarnya. Itu tadi karena itu karena kita sudah terlalu dengan kelompok kita gitu kan, sehingga sesuatu hal itu nggak kita timbang lagi. Kalau datangnya dari kelompok kita itu yang benar. Kita iya kan? Iya. Kan. Kalau yang dari lain itu nggak benar. Benar, nah itu. Nah, padahal kalau kita membiasakan diri sejak kecil ya untuk melatih critical thinking, ya, berpikir kritis gitu kan. Ini berita ini bener nggak sih gitu kan. Terus kemudian penulisnya siapa sih gitu Nah, kan. itu yang penting. Terus kemudian medianya dari Medianya mana di sih mana, gitu kan. iya. Terus kemudian contoh kecil, kita sering kali ditipu dengan data. Iya kan. Dia menyebutkan nama profesor ini dari itu, padahal kita nggak cross check langsung ke Ya, profesor ya. langsungnya kan. Ya kan kita juga Nggak bisa juga. kan. Iya. Karena nggak akses. Karena itu dari kebanyakan mereka cuma nganu profesor dari ini tanpa jelas ininya di mana. Jangankan untuk itu. Contoh kasus terakhir sidang MK yang menggelikan kemarin. Iya kan? Ada si Dudung yang punya nick, punya ini, punya alamat, tapi setelah ini nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Itu data loh, gitu kan? Iya. Artinya apa? Kita nggak serta-merta untuk sebuah tulisan atau sebuah opini berdasarkan data, tapi fakta. Ya. Nah, kita kalau kita bisa udah terlatih untuk menulis dari kecil, kan kita akan lahir pemikiran-pemikiran kritis. Ya kan? Contoh, kita ada tulisan ini, kita akan mencari tulisan yang sejenis yang membahas sama sebagai perbandingan. Iya. Mana yang lebih objektif gitu kan. Nah, kalau untuk seperti itu, kalau kita nggak biasa dari nulis, kita nggak akan tahu. Karena kita baca seolah-olah rasional gitu kan, fakta belakangan. Nah,
Akhirnya kita mudah sekali diadu domba. di situ. Adu domba, Meskipun kita bukan domba. Sapi domba enak ya kayaknya. Enak. Boleh, Pak, Awas orderin. kolesterol. Kolesterol. Tapi abis ini emang kita mau ditraktir emang sama produser kita. Asik. Tadi udah makan sore. Luar biasa ya. Ini channel kecil tapi produsernya Ada produsernya luar biasa dia. ya. Mantap lah produsernya. Ada tadi ngomong produser. Gue seneng kayaknya kalau di ini. Jadi guys, kita tadi konten ini tuh sebenarnya nggak sengaja gitu kan. Kita lagi ngobrol, terus kemudian kata Mas Oki, ini asik nih dibuat konten gitu ya. Makanya kalau sedikit apa ya ngaco gitu kan wajar sesama tongkrongan gitu kan. Di channel gue kalau nggak ngaco bukan channel gue. Nggak ada yang serius-serius. Betul. Tapi yang jelas berusaha Tapi nggak untuk- serius aja dibayar loh, ditraktir gitu kan. Yang jelas kan berusaha ada edukasinya. Asik, bener. Karena ngaco itu Ngaco gitu. Itu. Karena yang ngaco itu yang disenengin gitu kan. Kalau tempat lain terlalu serius nggak kalau kita. Betul. Oke, terus lu ada nggak ketika lu kan hobi banget nulis nih gitu ya. Lu pernah nggak mengikuti lomba nulis atau apa namanya kompetisi? Event aku dulu gini. Terus juara gitu. Kalau aku dulu, kalau untuk yang juara yang agak mending itu jadi gini, ketika aku awal kali tunanetra itu kan aku belum masuk ke dunia tunanetra kan. Iya. Aku masuk ke awal nanti dulu aku masuk ke salah satu pesantren yang ada di Lampung gitu kan. Kemudian event tahunannya salah satunya menulis puisi itu. Nah, aku alhamdulillah di situ juara 1. Wah, alhamdulillah. Baca tulis puisi. Subhanallah. Nah, dari Mantap. situlah minat tulis baca meningkat lagi gitu kan. Terus kemudian yang terakhir kemarin untuk Sanggar Sastra Angkatan Istimewa Balai Pustaka Angkatan 8 tahun 2020 kemarin, alhamdulillah aku juga dapat karya terbaik, penghargaan karya terbaik. Penghargaan karya terbaik. Iya. Dapat apa tuh? Piagam atau? Dapat piagam dan uang tunai. Wih, uang tunai. Pantes Lumayan, waktu itu 200 ditraktir ya. Bukan dari situ, Pak. Bukan. Iya, Oh, iya, iya. kita nggak jangan sok ini soal ini gitu kan. Kita ntar buat berdusta gitu kan. Jangan ada dusta di Enggak, antara masalahnya kita. duit berapapun kan, tapi kalau ngeraktir Betul. orang itu kan beda Berkah gitu ya. Berkah. Iya, Lu iya, nggak usah iya, gitu. iya. Nggak, takutnya gini nantinya memang salah satu apa ya motivasi lah mendapatkan hadiah gitu. Iya. Tapi sebenarnya buat teman-teman dimanapun Anda berada, Anda berada, Ada yang di mobil. nonton berita. berasa nonton berita gitu ya, teman-teman di Di beranda lagi. Lu kira Facebook? Nggak Facebook. Teman-teman di beranda. Biar Pak produser nih yang Iya, suka iya. main Facebook. Waduh, jangan dong ketahuan nanti. Ntar Oh, iya. ketahuan kalau dia stalking maksudnya media sosial gua gitu kan. Artinya gini, untuk event tuh apa ya, menang tuh nggak selalu juara. Bukan sih menang nggak selalu juara. Nggak selalu juara, iya. Artinya gini, ketika kita mengikuti event, ketika kita berhasil menyelesaikan event itu, kita udah menang. Berbeda, kadang gini, kita sudah daftar event gitu kan, karena kita takut dan akhirnya mati sebelum berjuang. Ya. Mengundurkan diri lah atau nggak lanjut gitu kan. Akhirnya apa? Nggak jadi ikut kan. Tapi ketika kita sudah mengikuti event dan selesai, kita menang. Berarti sebenarnya kita menang dari diri kita sendiri. Iya, bener. Yang penting ngatasi diri Iya, nah sendiri. kalau juara itu urusan belakangan. belakangan. Karena gini, contoh ya, kayak aku ikut KSPL, awal mulanya setelah tahu seleksi berkas, itu kan ada pengumuman tuh 1000 selesai Indonesia itu. Aku sempat minder gitu kan. Sempat minder kan apa? Yang ikut itu S1, S2, bahkan ada yang doktoral. Wih. Ya saya sudah tunanetra, lulusan SMA, SLB pula. Cuman akhirnya aku ikutin prosesnya gitu kan, Iya. sampai pada akhirnya meskipun katakanlah nanti nggak jadi 100 SPL nasional, Dapat pengalaman ya. dapat pengalaman gitu kan, apalagi mentornya luar biasa gitu kan. Kita jadi tahu bagaimana sih ketika masuk Tapi ke mentor tahu nggak sih? Kan lu tunanetra kan? enggak, Oh, enggak juga. secara mendetail enggak. Karena aku kalau yang seleksi berkas tahu, karena di situ salah satunya aku lampirin aku peringkat, aku kan dulu pernah ikut Olimpiade Sains Matematika tuh nasional. Wih. Itu PKLK Dikmen gitu. Nah, kalau yang seleksi berkas tahu PKLK Dikmen itu apa, pasti tahu lah aku berkebutuhan khusus gitu Iya. kan. Cuman selama apa ya, aku punya hobi nulis dan aktivitas cuma satu yang nggak bisa aku tulis. Belum bisa aku tulis.
Apa? Hah? Soal cinta? Bukan. Oh. Menuliskan namaku di buku nikah. Ya, ini promo, guys ya. Jadi bagi kalian para jomblo Katanya nggak boleh lempeng-lempeng, nggak boleh lurus-lurus. Jadi ngaco-ngaco kan. Inilah dia. Ya. Enggak gini. Jadi gini, kan dulu kita pernah di Badan marketing tegap. gitu kan. Ya. Mumpung ada peluang promosi gitu kan. Langsung. Pokoknya peluang sekecil apapun Masuk aja. terus masuk. Betul. Masih aman Pak Produser ya? Aman ya. Oke. Oke. Oke, terus gini. Oke, lu udah sampai apa? Menulis ya. Menulis terus akhirnya udah jadi juara. Betul. Terus sekarang Menang. Oh iya menang. Juara belakangan. Juara belakangan. Juara belakangan. Yang penting menang. Jadi Menang apa? dulu. Tulisan terbaik ya waktu itu apa? Ya kalau yang terakhir tuh karya terbaik, terus karya kemudian terbaik. kemarin di Inklusi Film Indonesia bareng Citra Film School itu salah satu naskah yang difilmkan tuh tulisan saya. Gitu. Oke, mantap ya. Terus untuk kedepannya nih, apa sih sebenarnya yang lu masih pengen nih? Aku sih sebenarnya pengen ngadain workshop kepenulisan khusus untuk teman-teman disabilitas khususnya tunanetra gitu ya. Oke. Karena itu tadi sebenarnya teman-teman tunanetra disadari atau tidak dia punya kemampuan imaji yang lebih dari masyarakat Iya. umum. Benar nggak? Secara nggak langsung ngomongnya menghayal sama kayak betul. produser gue. Nggak dalam arti Sukanya gini. menghayal. Mungkin itu akan dinilai kelemah gitu, satu kelemahan. Tapi kemarin salah satu pembicara gitu ya, yaitu Prof. Rafiq pernah berkata, ketika kita melihat seseorang itu pasti yang tampak di awal adalah kelemahannya, Iya. iya kan? Padahal dia punya kelebihan, gitu kan? Nah, begitu juga dengan teman-teman. Kita apa ya? Cuma bisa membayangkan imaji. Mungkin lemah, tapi ketika itu diarahkan untuk suatu hal yang positif benar. dan kreatif gitu kan, apalagi sekarang laku gitu kan tulisan, bisa jadi meningkatkan kesejahteraan teman-teman gitu. Mungkin imajinasinya itu jadi lebih kreatif. Betul, ya, kalau diarahkan. bahkan jauh lebih kreatif dibandingkan Benar. teman-teman yang non tunanetra atau non disabilitas. Betul. Gitu ya. Karena apa ya, pengalaman aku pribadi gitu ya, dan mungkin Mas Sofi pernah juga kan, terkadang nggak bisa diterima akal imaji teman-teman gitu kan, saking liarnya gitu kan. Saking Artinya liar apa? imajinasinya. Tapi tergambar dan alur ceritanya terbangun. Jelas, kan ya. gitu kan. Artinya apa, ketika itu mereka diarahkan menjadi sebuah karya kan luar biasa gitu. Betul. Kenapa lagi apa ya, aku sih tertarik gitu ya dengan pernyataan Mas Lenang Manggala, founder dari Nyalanesia itu ya, bahwasannya meskipun anak itu belum menghasilkan buat kita gitu ya, dalam artian cuma bisa belajar dan kemudian itu bukan berarti mereka nggak perlu diperhatikan, tapi setiap gagasan dan cerita mereka itu layak didengar dan diperdengarkan oleh dunia. Itu luar biasa. Setiap cerita dan gagasan mereka layak untuk didengar dan diperdengarkan dunia. Wow. Tapi begitu juga teman-teman tunanetra dan disabilitas yang lain gitu kan. Karena selama ini kan, sorry, ya meski kalau kita sih di kota-kota besar dah jarang menemui mungkin ya orang tua yang menolak anaknya yang berkebutuhan khusus, katakanlah Ada seperti juga, itu. bro. Oh, ada juga ya? Ada juga. Oh, nah artinya itu Yang anaknya dipasung segala macam ada juga. luar biasa. Ternyata Di itu kota kan. besar ada. Nah. Kalau salah. Pak Wah. produser mau tersulut kayak gimana? Ada. Ada juga. Ada juga aja. Ada juga. Nanti Pak produser. Benar. Oh enggak, ini dia produser jadi gua enggak boleh Jangan mana-mana. boleh. Nanti. Artinya itu tadi, gitu ya. Bahwasanya kita bisa sedikit mengurangi hal-hal yang seperti Nah, itu itu. melalui tulisan, melalui literasi itu sendiri. Dan contoh gini, bagaimana sih katakanlah memperlakukan kita gitu kan? Iya. Kita lagi. Tunanetra, Tunanetra disabilitas gitu kan. Ya. Nah, teman-teman mungkin bisa melakukan disabilitas. Sebenarnya yang teman-teman inginkan apa sih gitu kan? Bukan berarti aku ingin ini, enggak, dalam artian itu tadi karena sudah dilatih ya menjadi sebuah karya tulis cerita itu. Dari kan kalau kita baca kan, oh ceritanya maksudnya ini, pesan yang ingin disampaikan tuh ini tuh. Iya kan? Oke. Seru banget. Kalau kita udah ngebahas banyak hal ya. Bener banget. Padahal Banyak tadi banget hal. nggak terencana ya. Nah itu. Terutama ya dari apa tadi sekolah apa? Betul. Gerakan Sekolah menulis buku. Literasi. Untuk literasi ya, untuk untuk Tapi bukan dari Cirebon ya. KSPL ya. Kalau yang dari Cirebon nggak pakai link. Terasi. Literasi. Linknya hilang. Iya. Aduh. Nah, sekarang gimana kalau misalnya orang yang kayak gua nih, ya yang udah nggak sekolah,
Udah kesannya gimana ya? Udah nggak sekolah, Ya, udah lulus benar, sekolah. benar. Nah, terus mau ngikut menulis, kira-kira lu bisa sarankan harus kemana nih kira-kira untuk Kalau sekedar menulis doang bisa gabung ya. Terutama di Facebook itu banyak sih grup kepenulisan tapi selektif ya. Mungkin dari owner grupnya siapa. Kalau dulu kan sempat ada KBM punyanya Kak Alam siapa? Alam siapa sih? Ininya Asma Nadia. Gua nggak kenal. Siapa lupa? Siapa? Itu sempat ini tapi apa ya? Kalau aku sih sekarang miris. Dengan grup-grup penulisan yang ada di sosmed tuh. Ya karena apa? Isinya Ada nikah dari jodoh ya Pak ya? nikah muda, hamil di luar nikah, poligami. Nah, itu ya. Itu sekarang isinya begitu. Bahkan kemarin aku baca status teman gitu ya. Dia kita satu angkatan dulu di grup kepenulisan yang masih agak lurus gitu kan. Masih agak lurus gitu kan. Dalam artian kita nggak boleh mengaku yang terbaik gitu kan. Masih agak lurus gitu kan. Tercengang gitu loh. Anak SMP karena disuguhi bacaan yang begitu gitu kan. Karena rata-rata itu tadi bercinta dengan genderuwo segala macam. Itu. Tulisannya yang begitu gitu loh. Jadi luar biasa. Luar biasa. Artinya selektif lah gitu kan. Nah, kemudian bisa ya kalau misalnya di lingkungan sekitar atau apa cari sanggar-sanggar sastra gitu kan, bisa belajar dari situ. Atau kalau misalnya punya komunitas dan banyak atau pengen menerbitkan buku dan sebagainya, bisa konsultasi ke GMB Indonesia gitu kan. Di GMB Indonesia? GMB, Oh, di GMB. Golf Mama Bravo Hah? Des atau apa sih? Strip? Strip. Iya. Bukan, Des. Iya, Des. Dia sih strip titik atau apa? Apa nih? Ini minus tuh, tanda minus. Iya, itu strip ya. Strip. Oh. Des. Desindonesia.com. Oke. gmb-indonesia.com. Di situ banyak nantinya. Nah, tapi kalau untuk program gerakan sekolah menulis buku tuh ada di GSMB nasional Pak, apa ya lupa saya. Nanti kita diinformasikan. GSMB national.com. Oke. Sekarang Indonesia satu kalau gmbindonesia.com. gmbindonesia.com ya. Itu buat kita yang memang mau menulis. Jadi bisa cari search atau cari grup-grup komunitas di sosial media ya. Yang jelas selektif lah tadi itu. Dan oke. Untuk yang terakhir pertanyaan gue adalah bagaimana? Mungkin nggak sih misalnya nih, gue lagi dengerin video ini, nonton video ini nih. Misalnya gue kepala sekolah nih, misalnya. Itu gue pengen sekolah gue tuh diikut sertakan di apa? Barusan untuk gerakan sekolah menulis buku. Itu jadi gini, 500 Kaspel nasional ini atau kandidat sosialator ini berada di semua daerah. Di hampir semua provinsi yang ada di Indonesia. Nah, itu mungkin bisa ngontek kalau di daerah Tangsel bisa hubungin saya, Tangerang Selatan gitu ya. Dan ada Lo ada sosmednya nggak? Ada. Apa? @apkarzon.id. Akarzon. Apkarzon. AB KAR ZONE.id. Itu Alfa berapa? Itu apaan? Instagram. Iya. Oh. Iya, oke. Instagram di @akarzon.id. Bisa ditampilin di deskripsi nanti. Oke, gampang. Gua lampirin, tenang. Siap. Nah, Promosi lagi nih gua. Kata produser lampirin. Oke, siap. Makasih Pak Bro. Tampilin dong. Oke. Nanti bisa langsung menghubungi. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah Jakarta gitu gimana harus? Ada KSPL-nya, nanti bisa sampaikan juga ke saya, nanti akan saya dicarikan sampaikan ke mentor untuk wilayah A, petugasnya siapa, ini ada sekolah yang mau daftar gitu, atau mau tahu lebih banyak tentang program ini gitu, karena sesuai daerahnya masing-masing tugasnya. Kalau saya kebetulan dapat tugas di Tangerang Selatan dan masih mencari berbagai strategi sih, soalnya gini kan, satu aku perantau gitu kan, ditambah dulu kalau dari kontrakan perginya tuh cuma dari kontrakan ke halte kerja gitu kan. Otomatis relasi yang koneksi untuk ke sekolah kan minus sedikit, gitu kan. Akhirnya kemarin nyari-nyari belum dapat gitu kan, kontak yang ini. Akhirnya kemarin sempat nyoba itu datang ke sekolahan. Disepelein Pak. Disepelein ya. Padahal kita udah sebisa mungkin stylish ya. Aku pakai kemeja putih. Tapi lu bawa surat ini. Bawa surat sebenarnya. Tapi itu tadi apa ya? Kita tuh masih dipandang lagi. Dipandang sebelah mata. Bukan sebelah mata, Pak. Kita dua-duanya nggak bisa pandang. Apa ya? Masih dipandang rendah gitu. Iya. Jadi kesannya tuh lu siapa sih gitu kan? Paling mau minta sumbangan.
Apalagi tunanetra. Iya. Kesannya kan gitu. Betul, betul. Padahal itu tadi Nyanyi dulu dong Mas, jangan menyerah. Jangan lagu minta menyerah. sumbangan. Nggak boleh, itu karya orang, men. Iya. Tapi Itu bagus kok. bener bagus. Cuman Ya, yang salah itu orang-orang yang Nah itu. bener. Kreatornya Yang bagus. mengidentikan Mengidentikan lagu-lagu memelas gitu. Slag, lagunya tuh bagus. Sebenarnya bukan tak ada manusia yang terakhir sebut. Ya, Bener, bagus. bener. Nggak ada yang sempurna gitu kan. Kesempurnaan hanya milik Allah gitu kan. Gue sih nggak pernah menyalahkan lagunya Bener. sebenarnya sih. Orangnya yang mengidentikan. Oknumnya. Bener, oknum. Itu dia guys. Jadi banyak banget yang kita bahas hari ini ya. Jadi sekali lagi bagi kalian yang mau mendaftar atau mau sekolahnya didaftarin atau ya apalah itu nanti bisa Bener. hubungin aja Tentang tulis menulis. tentang tulis menulis ya, menulis buku. Itu pantun puisi apa cerpen itu satu Cerpen. buku isinya pantun aja Iya, atau satu karya. Karena kan salah satu syarat buku ISBN Oh, itu nggak bisa satu dicampur, lagi Bu? nggak bisa. Misalnya- Jadi bisa setiap sekolah memilih salah satu karya. Kalau jenjang SD itu tersedia untuk memilih salah satu puisi dan pantun. Ah, SMP dan SMA itu bisa cerpen atau puisi. oke, cerpen atau puisi. Aduh, menarik. Jangan Nggak sampai isinya entah curhat-curhat deh. Cerpennya ini curhat-curhat semua. Yang penting jangan istri kawin lari atau apa ya nikah. Yang benar lah ya kan. Yang bener, yang kira-kira menginspirasi. Minimal Ya, gini. betul. Sampai detik ini, sampai pada saat ini, sampai di usia ini, pasti kita sudah banyak mengalami sukacita hidup gitu kan. Dan ada beberapa hal yang kita alami itu nggak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Nah, tuangkan itu tuh dalam satu karya tulis. Karena aku dulu di tahun-tahun pertama gitu ya, depresi banget kita awal-awal menjadi tunanetra. Tapi ketika aku bisa meneruskan hobi aku lagi gitu kan, yaitu menulis, aku bisa menualkan apa ya, stres kit aku tuh dari karya tulis itu. Nah, kalau aku sih dulu terkenalnya puisi sendu. Gue kira puisi sunyi. Puisi sendu, Bro. Oh. Jadi rata-rata satir sih aku dulu mainnya, sarkas. Jadi puisi-puisi yang nyindir lah gitu. Nyindirnya bukan ke seseorang ya, lebih ke program sih biasanya gitu kan, terutama keadaan di sekitar, baik itu tentang sosial maupun pemerintahan. Cie. Gila. Ngeri banget. Di bawah nggak? Di bawah. Ngeri ya. Ini kayaknya nggak udah nih kalau pinter. Makanya kalau gue juga sebenarnya penulis Terus apa tuh? dan gue juga pembaca puisi. Asik. Gue itu penulis dan pembaca puisi. Jadi puisi gue satu yang terkenal adalah puisi sunyi. Buis. Ya, jadi ketika gue baca Sunyi gitu ya kan? sunyi. Oke, kalau gitu gue sampai jumpa ya guys di konten berikutnya. Dah. Bagus.